Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi kita sudah di awal minggu lagi. Nah, kita akan mendengarkan sharing atau training biasanya hari ini. Jadi setiap Senin memang disediakan waktunya untuk ada sahabat-sahabat kita dari leader-leader AFC yang akan membawakan training atau sharing. Kebetulan hari ini kita temanya mungkin lebih ke arah sharing ya, karena hari ini ya pembicara kita ini salah satu shogun kita. Ya, beliau adalah mantan pedagang kaki lima. Ya benar, nggak salah dengar, mantan pedagang kaki lima yang sekarang bisa nyekolahin anaknya ke luar negeri. Bisa punya income banyak lah pokoknya setiap bulannya, puluhan juta, ratusan juta bahkan. Dan udah achieve shogun, yang artinya shogun itu bukan tahun pertama, tapi ini udah beberapa tahun shogun, jadi bisa tahu ya kira-kira udah pegang duitnya berapa M tuh. Kalau satu shogun aja 575, artinya udah lebih dari 1 M pastinya kan. Nah, jadi teman-teman sebentar. Oke, jadi hari ini beliau akan share ke teman-teman semua. Mungkin nggak teruntuk atau nggak terkotak-kotakin mungkin dengan orang yang mungkin pedagang kaki lima juga ya, yang punya pengalaman yang sama juga. Nggak selalu kayak begitu, cuman monggo kalau emang ada mungkin bisa di copy caranya, bisa ya kan. Tapi ini diperuntukkan untuk semua, karena apa sih tujuan sharing ini? Tujuan sharing ini ya, biar ngasih tahu kalau orang dari semua kalangan, baik ekonomi, dari kalangan apapun, profesi, dan lain-lain, bisa gabung di sini dan bisa bikin duit di sini ya. Saya sukses relatif lah. Kalau bilang sukses kayaknya satu terlalu MLM banget kayaknya kan. Dan sukses itu relatif. Ada yang menurut satu orang kalau misalkan punya uang 50 juta udah dibilang sukses. Ada yang punya duit 500 juta baru bisa dibilang sukses. Banyak relatif itu apa sukses itu relatif, banyak cara untuk kita bisa bilang diri kita sukses. Nah, jadi hari ini kita mau dengerin sharingnya dari speaker kita, Pak Firdaus, yang akan sharing gimana sih, apa sih maksudnya, punya mimpi apa gitu loh dari pedagang kaki lima yang nanti kita dengerin sharingnya. Kalau yang saya pernah dengar sih, katanya sering diusir ya kan, sama Satpol PP mungkin ya, atau nggak rame mungkin penjualannya dan lain-lain, dan akhirnya bisa sampai di titik ini, di hari ini bisa jadi shogun dan mengantongi ratusan juta, bahkan bisa mewujudkan mungkin beberapa impiannya gitu. Oke, langsung aja teman-teman. Ini dia speaker kita malam ini, ada Pak Firdaus. Selamat malam, Pak. Selamat malam semua teman-teman. Malam Mas Angga. Selamat malam. Sebentar, Oke, saya spon dulu. ya. Oke. eh, Oke, buat jadi perkenalan ya Pak ya. Ini nanti yang materi itu untuk perkenalan Bapak, bener ya? ya betul. Oke, siap. Oke, Silakan. Oke, selamat malam buat teman-teman di seluruh Indonesia. Saya Firdaus. Background pedagang kaki lima selama 15 tahun di Jakarta dan di Pulau Jawa. Suka dukanya sebagai pedagang kaki lima banyak ya, banyak sekali. Sebelum kita gelar dagangan, rebutan dulu sama pedagang lain, ya. Ini tempat saya, rebutan, ya. Sudah damai, kita mulai jualan. Kemudian datang preman, ya, nagih uang upeti, ya. Kemudian juga ada Satpol PP. Kadang-kadang semua sudah terkondisikan. Kadang-kadang baru jualan hujan deras datang, langsung tutup, ya. Itu suka dukanya saya di pedagang kaki lima. Dan itu saya jalani selama 15 tahun. Dan pada 2005 saya berhasil melakukan lompatan dari pedagang kaki lima. Saya masuk ke mall di Solo, kemudian berkembang
dari satu toko sampai punya 13 toko dan satu warung Padang. Ya, sebenarnya dalam kondisi punya 13 toko ini sudah nyaman banget ya, nyaman banget. Tapi apa daya datang ujian lagi dari Tuhan, yaitu ada online shop yang mengganggu sekali para pedagang di beberapa mall. Ya, termasuk saya juga salah satu korbannya. Lama-lama usahanya sepi, nggak ada yang beli karena memang kita tidak bisa bersaing secara harga dengan online shop. Karena seperti teman-teman ketahui bahwa berjualan di mall butuh biaya yang sangat besar. Suaranya nggak ada ya? Ada suara? Ada kedengeran Ada, ya? jelas banget. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Jadi karena online shop ini mereka berjualan itu tanpa biaya operasional yang tinggi seperti saya di mall, ya. Mereka tidak ada gaji karyawan, sewa tempat, biaya servis charge dan lain-lain. Nah, mereka bisa menang dalam hal harga. Maka kita sebagai orang di toko yang jualan di toko langsung kena imbasnya. Tapi itulah namanya hidup. Kita harus selalu mencari hal-hal yang baru kalau sedang bermasalah. Memang Tuhan itu maha besar, diambil toko yang 13 diganti dengan yang jauh lebih baik. Dan saya memulai bisnis ini 2019 dengan latar belakang sebagai pedagang konvensional, apalagi di ALT ini bisnisnya adalah tentang kesehatan ya, produknya produk kesehatan. Dan saya melihat visi ke depannya, ya program-program yang ditawarinya, bagi saya ini bisnis sangat cerdas sekali ya, karena kita tidak sama seperti saya di konvensional. Kayak saya dulu punya warung Padang. Warung Padang kita punya warung, kalau rasanya nggak enak, kita nggak mungkin tanya sama pedagang rumah makan Padang yang sebelah ya, karena itu rahasia. Tapi di sistem ini kita boleh tanya sama banyak orang, terutama kepada upline-upline kita, pada mentor-mentor kita, kepada teman-teman kita, termasuk juga kepada crossline kita boleh nanya ya, gitu. Nah, saya memulai dengan ketidaktahuan saya di waktu 2019, di mana saya tinggal di Solo. Saya belajarnya bukan di Solo, tapi saya ke Semarang, ya, naik kendaraan lewat tol ke Semarang. Saya belajar dan alhamdulillah satu persatu teman-teman saya ada yang percaya dengan saya, dan banyak juga yang sekali yang nggak percaya ya, terutama saudara-saudara dekat, terutama adik kandung, kakak kandung, teman baik, teman sekolah, itu banyak sekali yang nggak percaya. Nah, tapi bagi saya bisnis kan tidak harus dipercaya semua orang. Ya, saya menjalani bisnis ini dengan keyakinan. Yakinnya itu bukan sekedar yakin, tapi yakin. Kalau di dalam Islam itu ada ainul yakin dan ada hakul yakin. Ainul yakin adalah percaya setelah melihat. Tapi kalau hakul yakin itu belum percaya, udah percaya sebelum melihat. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi saya melihat peluang di bisnis ini sangat besar, dan dengan modal yang sangat kecil menurut saya, sangat kecil, di mana waktu 2019 saya masuk ALT dengan modal kurang dari 20 juta. Ya, waktu itu 19 jutaan gitu ya. Nah, saya mulai belajar, kemudian saya cerita-cerita kepada teman-teman saya, kepada orang-orang yang saya temui, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun saya cerita. Yang saya lakukan itu setiap hari. Nah, di samping itu saya juga mendapatkan manfaat yang bagus dari produk ini. Manfaat yang saya dapatkan adalah sebagai teman-teman tahu dong, kalau mantan pedagang kaki lima 15 tahun berjemur di kaki lima, pasti kulitnya jadi gelap ya, hitam kena matahari, benar ya. Nah, dengan konsumsi produk ini kulit saya sedikit agak glowing.
Ya, itu yang saya dapatkan manfaatnya. Kemudian pada bulan keberapa saya lupa, mungkin bulan kedua atau bulan ketiga, sinusitis saya hilang. Biasanya setiap saya bicara dengan teman, sinusitis ini sering mengganggu, sehingga saya minta permisi ke belakang untuk buang ingus dulu. Dan alhamdulillah di bulan kedua atau bulan ketiga ini sudah nggak ada lagi. Itu yang saya dapatkan. Nah, manfaat yang saya dapatkan ini itu saya ceritakan sama teman-teman saya. Ya, namanya kita cerita, ada yang percaya, ada yang tidak. Kalau nggak ada yang percaya, nggak apa-apa. Saya cerita lagi, dan beberapa teman saya melihat langsung perubahan di wajah saya. Kemudian dari sinusitis saya juga sudah nggak ada gitu ya. Mereka nanya, kamu kok habis operasi? Dia bilang, enggak, saya nggak operasi. Biasanya kamu setiap sebentar minta permisi buang ingus kayak sinusitis. Ya, saya konsumsi produk ini selama beberapa bulan dan alhamdulillah sekarang membaik. Biasanya bangun pagi saya bersin-bersin hidung mampet ya. Nah, dari cerita saya dia mulai percaya, apa benar? Iya, dari beberapa teman saya, kalau keluhan saya misalnya diabetes bisa nggak? Oh, sangat bisa, saya bilang. Kemudian macam-macam penyakit ya dia tanyain, saya bilang bisa. Ada juga sih yang nggak percaya, yang ragu dengan cerita saya ya. Bagi saya yang nggak penting. Kalau ada di dunia ini selalu ada yang pro dan kontra, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Saya fokus kepada yang percaya. Dari satu dua orang tidak yang percaya, kemudian saya bercerita, mereka punya sama-sama belajar dengan saya, dan mereka juga berkembang. Nah, dari tim-tim yang berkembang ini, akhirnya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang saya dapatkan. Nah, ketika teman-teman saya beli produk ini, otomatis saya dapat komisi, ya, komisi yang menurut saya sebagai pedagang lumayan. Waktu itu saya dapat 550 satu kali sponsor ya, dapat 550. Itu bagi saya sudah sangat besar. Kenapa? Karena saya sebagai pedagang di mall itu untuk dapatkan 550.000 itu keuntungan bersih itu mungkin 2 hari ya, kadang-kadang bisa 1 hari. Tapi inilah yang saya rasakan bahwa bisnis ini potensinya sangat besar. Bagaimana kalau ini baru 1 rubi yang saya jual, itu saya dapat uang 550. Kemudian Mas Hendro Darsono sama Mbak Silvi Julianti itu sebagai admin saya, Pak coba tawarkan yang diamond, bonusnya lumayan besar Pak, 3,3 juta. Oke, saya cerita, ada yang memang sakitnya parah dan mereka beli diamond, dan memang benar bahwa ketika saya mensponsori diamond, dapatnya 3,3 juta. Bagi saya ini sangat besar, sangat besar. Kenapa? Yaitu saya dagang di mall dengan modal ratusan juta, itu 1 hari paling dapat net profitnya ya 300, 100, kadang-kadang nggak nyampe, kadang-kadang nombok gitu loh. Ini yang membuat kenapa saya bergairah sekali menjalankan bisnis ini. Bonusnya sangat besar dan nggak ada biaya operasional seperti biaya karyawan, nggak ada, sewa tempat nggak pusing saya. Biasanya setiap tahun saya dipusingin dengan sewa tempat, kemudian juga tiap bulan dipusingin dengan gaji karyawan. Apalagi kalau Lebaran ya, Lebaran itu pengeluaran saya double, THR dan gaji gitu ya. Nah, buat teman-teman di bisnis ini, asal kita rajin bercerita, itu kemungkinannya ada. Ya, saya umpamakan kalau kita bercerita kepada teman, itu sama kita nih buka toko. Belum tentu setiap kita buka toko langsung ada yang beli, ya. Enggak selalu ada yang beli. Nah, sama di bisnis ini, kalau kita prospek, cerita, jangan harapkan semua orang yang kita ceritain itu beli. Nah, ya kadang-kadang dari 10 yang kita ceritain ada 2 orang yang beli. 2 orang itu juga bagi saya sudah cukup bersyukur. Karena apa? Karena lumayan. Nanti kita ajarin orang yang bergabung ini agar sama seperti saya, menduplikasi, dan dia bekerja dapat uang sama seperti saya,
Nah, itu yang terus berkembang. Akhirnya di tahun pertama saya di AFC ini, saya bisa langsung jadi samurai, teman-teman. Ya, itu kebanggaan saya, bagi saya luar biasa. Seorang pedagang kaki lima bisa jadi samurai. Nah, kemudian saya semakin terinspirasi, saya ingin downline saya, tim-tim saya juga achieve annual rank dari Toreda, Ronin, Samurai gitu ya. Nah, di tahun kedua saya bisa mencapai ranking Shogun ya. Itu perasaan saya campur aduk, terharu karena nggak nyangka bisa sejauh itu waktu itu. Di 2021 saya achieve Shogun setelah acara di Bali waktu itu ya. Nah, dampaknya bagi saya dan tim ketika saya mencapai annual rank Shogun, itu teman-teman saya, tim-tim saya sangat semangat. Mereka bekerja keras bagaimana bisa seperti Pak Firdaus gitu ya. Dan alhamdulillah satu persatu tim saya achieve Samurai, Ronin, Toreda banyak banget ya. Seperti itu. Jadi yang saya lakukan cerita-cerita. Nah, cerita-cerita ini juga sambil belajar. Tentunya saya ada banyak belajar dari para mentor, daripada upline saya. Banyak sekali upline kita di AFP ini, seperti para Musido, mulai dari Dr. Luigi, Budi Darwin, Pak Yohanes, Eka Yanto, Ibu Silvi, itu upline saya yang sangat membantu saya. Kemudian mereka mengajari saya cara-cara teori-teorinya, strategi-strateginya, dan saya belajar walaupun sudah mencapai Shogun, tapi tetap saya sampai belajar. Sampai hari ini pun saya tetap belajar. Ya. Kemudian setiap hari kita bikin planning. Yang saya lakukan adalah bikin planning. Malam ini saya bikin daftar nama, besok mau ketemu siapa yang akan kita prospek ya. Nanti kalau buat teman-teman yang bertanya nanti ada sesinya ya. Kalau waktunya cukup ya teman-teman. Nah, jadi yang saya lakukan sebagai orang yang awam di bisnis ini adalah bercerita. Bagi saya bercerita di bisnis ini seperti saya buka toko tadi ya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa lakukan itu, cerita-cerita aja. Kita bercerita, kalau saya bercerita sebagai seorang customer. Saya tidak mengerti tentang bisnis MLM. Yang saya ceritakan adalah cerita bermanfaatan produk bagi saya. Kemudian juga dari segi bisnis, saya menceritakan bonus-bonus yang saya dapatkan setiap hari kepada teman-teman. Dan dari beberapa cerita saya ini, itu ada yang percaya, ada yang tidak. Mereka yang percaya bergabung dengan saya. Mereka yang tidak percaya, mereka tetap menjadi teman saya. Seperti itu teman-teman. Jadi setiap hari kemana-mana. Saya tidak hanya di Solo ya, saya juga pergi ke luar kota, ke luar pulau untuk roadshow seperti Pak Niko. Tapi memang jangkauan saya tidak seperti Pak Niko seluruh Indonesia ya. Saya pergi roadshow hanya di mana ada tim saya seperti di Sumatera, Sulawesi, dan insya Allah besok pagi saya ke Bali, NTB dan NTT. Ya, saya akan kembangkan AFC di sana. Begitu teman-teman. Ya, di dalam bisnis ini saya menyimpulkan selama saya ikut di AFC ini, saya ada banyak belajar juga ya dari para downline saya, terutama mereka yang sudah berpengalaman di bisnis ini. Saya punya downline yang hebat. Salah satu adalah Bapak Iswadi Riono. Saya banyak belajar dari beliau. Saya belajar bagaimana cara mentraining orang, memaintain tim, seperti itu. Dan dari Pak Iswadi, saya belajar banyak tentang bisnis ini. Kalau kata Pak Iswadi ini, kalau kita mau sukses di bisnis ini, kita harus lakukan 4S. Ya, 4S itu yang pertama apa? Yang pertama seminar. Seminar ini artinya belajar. Belajar. Kalau kita mau sukses di bisnis ini,
mau nggak mau, suka nggak suka harus belajar. Belajar, hadir di pertemuan, hadir di Zoom seperti ini, belajar ketika ada seperti Pak Niko sekarang ada live di TikTok, belajar. Saya juga masih sering ikut live Pak Niko, ya. Jadi yang pertama 4S itu tadi adalah seminar, belajar. Nggak mungkin kita pintar di bisnis ini tanpa belajar. Semua Busido ketika masuk pertama kali di AEC, mereka semua pasti belajar, ya. Begitu. Yang itu yang pertama. Yang tadi adalah S4S. Yang pertama adalah seminar, kemudian yang kedua sharing. Sharing itu seperti yang tadi saya ceritakan, itu cerita-cerita. Ceritain kepada teman-teman, ceritain kepada saudara, siapapun yang kita temui, lakukan, ceritakan aja. Mau dia percaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah bercerita. Masalah dia tertarik itu urusannya Tuhan, ya. Tuhan akan gerakkan hatinya kalau memang dia dijodohkan, ditakdirkan bergabung dengan kita di bisnis ini. Itu teman-teman yang kedua S-nya. Yang ketiga adalah sponsoring, ya. Sponsoring ini, Mas Angga, ini banyak yang komplain tidak ada suara, benar ya? Enggak kok. Ini satu orang doang yang ngomong nggak ada suara, Pak. Oh ya, oke, baik. Ada aman. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi S yang ketiga tadi adalah sponsoring. Kita setelah kita belajar men-sharing ini kepada teman-teman, kemudian kita mensponsori. Setelah kita sponsori jangan kita tinggal. Ya, kita ajarin juga. Kenapa? Karena ketika kita dapat bonus sponsor, itu ada tanggung jawab untuk mengajari orang yang kita sponsori untuk juga bisa pintar di bisnis ini seperti kita. Jadi jangan ketika kita dapat bonus sponsor kita berteriak hore, yes, dapat sponsor 3,3 juta gitu ya. Memang silakan bergembira dengan 3,3 jutanya, tapi di balik itu ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Bagaimana orang yang kita sponsori itu juga bisa menduplikasi kita ajari mereka, kita dampingi sampai mereka bisa. Jadi jangan sekedar sponsori lalu tinggal, kita sponsori lagi, nanti dapat lagi kita sponsori lagi, kita tinggal lagi yang lama ya. Saya tidak seperti itu. Saya orang yang saya sponsori, kalau dia mau belajar ingin seperti saya ajarin mereka, ya. Saya ajarin mereka sampai bisa. Kemudian yang paling penting kita ngajarinya itu dari hati, dengan nurani, tidak ada udang di balik batu. Ya, kalau downline kita punya prospekan, kita bantu. Mungkin ketika kita prospek belum closing, kita besok bantu lagi untuk follow up dia bareng-bareng gitu ya. Jangan di follow up sendiri. Biasanya ada leader nih, apply yang nakal. Suatu ketika dia diajak sama timnya untuk prospek, besoknya dia menelikung sendiri. Nah, ini nggak boleh. Tapi ini yang tidak pernah saya lakukan, ya. Kenapa begitu teman-teman saya, tim saya percaya dengan saya? Karena saya tidak pernah menakali dan tidak pernah mengakali downline baru saya. Mereka yang baru bergabung, saya ajarin, saya suruh belajar, ikut duplikasi, ikut training, ikut belajar offline, online seperti ini, itu yang saya lakukan. Itu ya, teman-teman. Yang ketiga adalah sponsoring. Masih ingat ya? Silakan dicatat tadi. Yang pertama adalah seminar, artinya belajar. Yang kedua adalah sharing. Yang ketiga adalah sponsoring. Nah, ini ada yang keempat. Setelah kita itu yang saya maksud tadi. Setelah orang bergabung, kita ajarin. Itu namanya servicing. Jadi kalau di dunia konvensional, setelah orang beli, itu ada after sale service. Misalnya teman-teman beli mobil, ya, sellernya nanti akan nanyain, sudah servis belum Pak mobilnya, gitu. Jadi after sale service. Jadi downline yang baru kita rekrut, kita servis, bagaimana caranya kita menservis, kita ajarin, kita dampingi dia
untuk ketemu dengan para prospeknya, seperti itu ya. Jadi saya tidak seperti yang lain-lain ada slide. Yang saya lakukan ya hanya ini aja. Saya hanya bercerita seperti ini, dan hebatnya di bisnis ini kita didukung sama sistem yang hebat, ya. Sistem yang dibikin Pak Niko di AFC ini itu bagi saya sangat spektakuler. Pencapaian saya di AFC hingga hari ini, Shogun, itu bukan karena kehebatan saya, tapi murni karena kehebatan dari sistem yang dibikin Pak Niko. Ya, jadi bukan saya yang hebat, tapi sistem ini yang hebat. Nah, siapapun bisa menjalani sistem ini asal mau belajar seperti yang 4S tadi, ya, punya konsistensi, punya komitmen, fokus, dan bisa tahan lebih lama. Jadi itulah yang saya belajar dari para Bushido. Mereka adalah orang-orang yang suka belajar. Mereka adalah orang-orang yang suka sharing. Mereka adalah orang-orang yang suka berbagi dengan teman-temannya. Kemudian mereka fokus, konsisten, dan punya komitmen. Bushido seperti Pak Dr. Luigi, Pak Budi Darwin, itu adalah mentor-mentor yang fokus, konsisten, punya komitmen, dan mampu bertahan lebih lama di bisnis ini. Jadi kalau teman-teman ingin achieve peringkat yang lebih tinggi, itu aja yang saya katakan, punya komitmen, kemudian konsisten, fokus, dan bertahan lebih lama. Sukses hanya masalah waktu, ya. Itu yang saya dapatkan dari para mentor saya. Itu teman-teman. Mungkin Mas Angga ada nggak sesi untuk bertanya? Ada. Silakan Pak. Bapak langsung pilih aja Pak pertanyaannya sesuai dengan yang Pak Firdaus berkenan untuk jawab. Silakan. Oke. Saya kalau tidak biasa bicara satu arah ya. Saya ingin kita ada interaksi sama. Ya. Coba saya cek dulu siapa yang pesen. Oke. Suaranya jelas. Oke. Oke. Jadi belum ada yang nanya ya. Kalau belum ada, saya yang tanya deh Pak. Mewakili teman-teman boleh Pak? Iya. Oke. Jadi ya. Mohon maaf teman-teman. Ini saya mengungsi ke restoran. Kenapa? Karena di rumah saya tadi mati lampu. Pas mau Zoom mati lampu. Saya terpaksa hijrah mengungsi ke restoran. Mohon maaf, ini restorannya jam 8 biasanya ada musik ya. Jadi tapi saya masih bisa dengar teman-teman di sini. Okay. Siap. Nah, oke. Jadi saya ini mau ada yang nanya pertanyaan. Ya? Oh, boleh silakan langsung. Yang lain. Oke. Tadi ada yang nanya, siapa yang ada suara dari speaker Pak Angga yang sedikit bocor. Saya buset ini nggak ngomong apa-apa dari tadi, saya mute kok. Itu emang karena di restoran ya, jadi emang kayak begitu. Oke, ini ada pertanyaan. Oh, nggak ada. Jadi pertanyaannya gini Pak. Sebelum masuk EFC udah pernah nyobain apa aja nggak Pak dari bisnis itu kan kaki lima apa pedagang dari dagang kaki lima udah pernah nyobain apa nggak Pak? Selain langsung masuk EFC. Oke. Itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi saya orang yang suka mencoba hal-hal baru. Jadi ketika dagang saya seperti saya mencoba banyak hal. Termasuk saya pernah ikut belajar trading forex ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah. Jadi di trading forex itu seperti untung-untungan menurut saya. Kalau profit gembira ya, tapi kebanyakannya loss ya. Saya pernah ngalamin ketika Donald Trump baru jadi presiden, itu saya mengalami yang namanya margin call, alias modalnya habis ya. Jadi tapi bagi saya itu tidak apa-apa. Kenapa? Artinya saya tahu sesuatu ini
saya pernah gagal di sana dan saya nggak mungkin masuk lagi ke sana. Nah, kemudian saya pernah sebelum di AEC ini juga ikut sebuah bisnis MLM, tapi itulah bedanya AEC dengan perusahaan yang lama itu. Mereka yang bikin perusahaan adalah para leader MLM. Mereka hanya cari uang. Ketika uangnya dia udah banyak dapat duit banyak, biasanya sistemnya dibubarin. Itu yang saya alami. Jadi dua tahun pertama saya di MLM lama itu perusahaannya bubar. Kemudian saya ketemu dengan AEC ini waktu itu diajak sama Pak Hendro Darsono dan Ibu Silvi. Saya lihat ini bagus banget gitu loh, karena dari Jepang perusahaannya sudah go public. Perusahaan yang lama itu baru wacananya mau go public, tapi ya tidak lolos karena tidak segampang itu go public itu. Ya, kita bersyukur di AEC, AEC sudah go public sudah sangat lama. Ya, itu bedanya kita dengan yang lain. Nah, itu Mas Angga. Jadi saya memulai bisnis ini dengan dengan pengalaman sebagai pedagang, trading forex, ikut MLM yang tidak ada repeat ordernya, ya, yang hanya cuma 2 tahun. Nah, dari sini saya ambil kesimpulan bahwa kalau kita masuk sebuah bisnis MLM, ada 4 yang kita perhatikan. Ya, ada 4 hal. Yang pertama adalah kita harus teliti perusahaannya. Perusahaannya ini sudah sekuat apa, ya, sudah punya legalitas apa belum. Kemudian dia sudah sudah kuat apa belum, sudah lama belum. Jangan kebanyakan kita ini berburu perusahaan yang baru, ya. Kadang-kadang kita ini belum. Sekarang kan Oktober ya, ada beberapa tawar seperti ini akan launching nanti Desember. Buruan ambil posisi, ya. Itu sama bagi saya seperti kita beli kucing dalam karung, ya. Perusahaannya belum jelas, masa kita bergabung? Itu sama seperti kita beli mobil, mobilnya belum keluar, tapi kita udah beli dulu, ya, nggak gitu. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama perusahaan, yang kedua produk, ya. Kita adalah bisnis, harus ada produk atau jasa yang dipasarkan. Karena konsep bisnis ini adalah bisnis MLM kan. MLM itu adalah multi level marketing. Kita garis bawahi marketingnya. Marketing ini artinya adanya pergerakan produk dari produsen ke konsumen. Baik itu adanya jasa dari produsen ke konsumen. Kalau nggak ada produk atau jasa, itu hati-hati, ya, hati-hati. Jadi harus ada produknya. Pertama perusahaan, yang kedua produknya. Nah, yang ketiga karena kita ini bisnis, harus juga diperhatikan sistemnya. Sistemnya ini harus kita bisa nggak menghasilkan uang maksimal buat kita. Karena ada beberapa MLM di Indonesia, itu mereka sudah puluhan tahun di Indonesia, tapi belum ada yang bisa mencapai posisi tertinggi. Kenapa? Karena susah. Memang dibikin susah. Kalau di AEC, sistem ini mudah diraih. Buktinya di 2 tahun pertama AEC sudah ada beberapa Bushido, ya. Bahkan di tahun ketiga ada double Bushido, Bapak Budi Darwin. Jadi artinya sistem ini mudah diduplikasi, mudah dijalankan oleh siapapun yang serius menjalankan bisnis ini. Jadi teman-teman, itu yang ketiga, ya. Yang keempat, ini sangat penting bagi saya. Karena kita bergabung di sebuah bisnis, tentu ada yang mengajar. Nah, harus diperhatikan juga dengan siapa kita bergabung. Karena banyak sekali upline yang bukan leader. Mereka hanya sekedar ajak, setelah itu ditinggal. Tidak ada duplikasi, tidak ada tanggung jawab untuk mendampingi, ya. Kemudian tidak adanya pendampingan, tidak ada trainingnya. Setelah bergabung dibiarin, dia sibuk dengan prospek-prospekan baru. Kalau masih di perusahaan yang sama masih aman. Kebanyakan leader sekarang ini ada leader itu loncat. Bulan ini di perusahaan A, bulan depan di perusahaan B, bulan depan lagi di perusahaan C. Setiap bulan ganti-ganti perusahaan. Akhirnya apa? Kita sebagai downline
diajak terus. Saya mau nanya sama teman, sampai kapan kita menjadi follower leader-leader seperti ini? Jadi perhatikan juga yang keempat ini sangat penting. Dengan siapa kita bergabung? Kenapa? Karena ketika kita bergabung dengan sebuah bisnis MLM, kita ini bermitra selamanya. Seperti di AFC ini, saya adalah mitranya Pak Hendro Darsono selamanya. Jadi saya dengan Pak Hendro itu harus bisa saling pengertian, saling mendukung, saling support, ya. Tidak bisa setelah saya diajak ditinggalin begitu aja. Jadi ingat teman-teman, ada 4 kriteria yang harus kita perhatikan kalau kita gabung di AFC. Nah, 4 kriteria ini semuanya ada di AFC. Bayangkan perusahaan kita AFC sudah bergabung, sudah ada sejak 1969. Artinya sudah 54 tahun. Perusahaan kalau sudah berumur di atas 50 tahun, itu sudah sangat kuat. Kemudian produknya. Sebagai teman-teman perlu tahu bahwa kita adalah perusahaan Jepang. Jepang itu sangat perfect. Kemarin bulan Juni saya ke Jepang. Saya mulai banyak belajar ketika saya ke Jepang, di mana semuanya itu harus perfect. Bertani aja mereka perfect. Misalnya mereka bertani tanam timun ya. Jadi hasil panennya itu kalau nggak bagus dia nggak jual. Jadi dia punya kebanggaan, punya kepuasan kalau dia menjual produknya itu yang bagus, pembelinya puas. Itulah Jepang. Ya, sama seperti AFC ini. AFC ini perusahaannya, produknya bukan produk asal bikin. AFC ini dibikin berdasarkan riset, ya, tidak serta-merta dibikin. Ada risetnya, banyak profesornya. Itulah kenapa produk-produk kita, khusus Subarasi, itu banyak sekali orang yang terbantu dari keluhan-keluhan penyakitnya. Ya, banyak sekali. Sampai saya di handphone itu sudah tidak muat lagi untuk menyimpan testimoninya, saking banyaknya. Itulah produk kita, bermanfaat, jelas. Ya. Kemudian ya, sistem tadi. Jadi kita kalau percuma aja kita berada di perusahaan yang bagus, produknya bagus, tapi susah dapat duitnya. Banyak kan? Untuk dapat bonus banyak syaratnya. Harus tutup poin lah. Di AFC tidak ada tutup poin. Itu bedanya kita. Nah, satu lagi di AFC ini, AFC adalah satu-satunya network marketing yang tidak ada selisih harga. Coba teman-teman lihat di luar sana. Setiap produk itu ada harga distributor, ada harga konsumen. Maka mereka menjalankan bisnis MLM, tapi caranya dengan konvensional. Kalau saya di AFC ini, saya menjalankan bisnis ini dengan sistem. Jadi saya bukan memposisikan diri sebagai salesman, tapi saya memposisikan diri sebagai network builder, membangun jaringan. Dari jaringan ini kita bisa dapat pairing setiap hari tanpa henti, kemudian dapat annual rank setiap tahun, jalan-jalan ke luar negeri. Kalau jalan-jalan ke luar negeri itu reward pribadi ya, kita mensponsori. Tapi kalau annual rank itu tidak bisa sendiri, harus bangun tim, harus seperti saya menjadi network builder, bukan sekedar sponsoring sebanyak-banyaknya. Sponsor sebanyak-banyaknya paling bisa setahun menjadi samurai. Seperti itu Mas Angga. Oke, siap. Nah, next-nya nih ya, udah mulai banyak pertanyaan nih Pak. Jadi ada yang tanya gini Pak, ini udah dijawab, cuman nggak apa-apa, ini mau dari sisi Pak Firdaus. Pak, kayaknya kan kalau tadi Pak Firdaus cerita modalnya katanya 19.800.000 kan lumayan besar ya Pak ya. Apalagi kalau kayak sekarang mungkin 21 juta itu lumayan besar. Nah, kira-kira ada tips nggak Pak Firdaus? Mungkin kan kita nggak bisa nepok semuanya nih kayak, oke gabung di Diamond, join di 21 juta. Kalau orang nggak punya duit gimana? Nah gitu kan. Kira-kira ada nggak tips dari Pak Firdaus untuk calon-calon prospek yang kayaknya nih kita lihat ya ekonominya sedikit di bawah gitu loh Pak. Jadi kayaknya untuk 21 juta tuh rada sulit. Apakah kita tetap paksain dia untuk 21 juta, entah gimana caranya, mungkin dipinjemin dulu atau gimana, atau
mungkin kita arahin ke paket lain juga nggak apa-apa atau gimana gitu loh Pak. Oke, oke. Saya mengerti maksudnya Mas Angga. Jadi saya banyak di tim saya masuk bisnis ART ini dengan banyak masalah. Masalahnya utama masalah keuangan. Ya, jangankan masuk ART, ya, dia cicilannya aja nggak bisa bayar. Lantas bagaimana? Nah, saya menganjurkan kepada orang-orang seperti ini yang kepengen masuk ART tapi nggak ada uang, ada jalan lain. Asal kita tidak berhenti berkreativitas, tidak berhenti menggunakan pikiran kita. Ada banyak jalan. Salah satunya adalah ketika ada tim saya yang calon prospek saya tidak punya uang, minimal dia saya tawarkan untuk menjual dulu produk. Kadang sekedar posting aja di katakanlah di media sosial, di story WA-nya. Dari story-story yang dia pasang di WA itu biasanya ada yang tanya. Kemudian yang di media sosial Instagram, Facebook, dan lain-lain, sekarang ada TikTok ya. Nah, dari mereka sharing nanti akan ada yang nanya, kemudian dia beli itu saya kasih dulu barang, saya talangin dulu istilahnya ya. Saya talangin, setelah mereka bayar baru nanti kita daftarkan orang itu gratis. Kan orang yang beli itu kan belum tentu juga dia ingin bergabung. Mungkin dia hanya butuh produknya, kemudian untuk bisa sehat dia hanya butuh produknya, bukan butuh bisnisnya. Nah, teman-teman saya yang kebanyakan tidak mampu ini, mereka menjual dulu. Ketika ada yang beli, nah hasil jualannya itu dipakai untuk mendaftar. Ya. Jadi tidak selalu harus ada uang. Kata mentor saya pernah bilang sama saya, no money, no problem, but no initiative, no creative is big problem. Jadi saya sebagai orang rantau dari Padang ke Jakarta itu juga tidak bawa modal. Jadi tidak bawa modal, apa yang saya lakukan di Jakarta? Saya jualan dulu, punya teman saya dapat komisi, saya pakai buat makan. Karena jualan saya banyak, akhirnya uangnya itu saya kumpulin untuk modal. Nah di AIT ini juga sama, asal kita punya kreativitas, berani bercerita, jalannya dibukakan. Nah kebanyakan kita ini udah nggak punya uang, jaim, gengsi kan begitu kan. Nah saya banyak sekali tim saya yang masuk AIT tanpa modal seperak pun. Dan di antara mereka ada sudah beberapa orang yang jadi samurai. Mungkin teman-teman tahu Mbak Titin, tukang pijit, itu adalah salah satu tim saya. Yang dia lakukan adalah jualan saset dulu, ya, jualan sasetan, 2 saset, dijual satu sasetnya 75.000, udah untung juga kan. Nah itu yang saya lakukan Mas Angga. Jadi tidak melulu harus ada uang, tidak melulu harus ada uang dulu baru bisa masuk AFC. Nggak ada uang, asal punya kreativitas, asal punya kemauan, bisa. Ya, seperti itu. Oke, itu ya. Ya, makanya saya juga baru ingat nih, Pak Firdaus itu ya upline, bukan upline, leadernya dari Bu Titin dan orang-orang lainnya yang emang background-nya rata-rata ada yang kayak bukan dari orang berada banget gitu ya Pak ya? Ya, betul. Justru orang yang masuk AFC bagi saya adalah orang-orang yang bermasalah dengan keuangan. Ya, bermasalah dengan kesehatan. Kalau mereka tidak ada masalah, mereka jarang mau masuk AFC. Itu Mas Angga. Ya makanya jadi cocok banget mungkin menurut saya kayak kalau versi Pak Firdaus ini lumayan valid teman-teman ya. Jadi bisa ditiru boleh, dicontoh boleh. Oke, next pertanyaan Pak. Nah ini ada yang tanya Pak Firdaus, boleh tahu nggak cara memulai pertama kali? Kan udah masuk FC nih, katanya tadi udah dikenalin sama temennya ya. Diajak sama Pak Hendro bener ya? Iya betul. Nah diajak sama Ko Hendro, terus apa yang Pak Firdaus lakukan pertama kali? Apakah nempel dulu sama Ko Hendro? Ataukah langsung bisa jalan sendiri? Ataukah belajar dulu mungkin berapa bulan kira-kira udah paham? Terus baru jalanin atau apa? Kira-kira boleh di-share nggak Pak? Awal-awal pertama kali seorang Firdaus masuk EFC dan mau mulai menjalankan bisnisnya. Ya,
Baik, ya itu pertanyaan juga sangat bagus ya. Saya menjalankan bisnis ini sebenarnya, mohon maaf ya, di perusahaan yang lama, Pak Hendro adalah dolen saya. Ya, Silvi Yulianti, Pak Hendro adalah dolen saya di perusahaan yang lama. Jadi ketika dia ngajak saya bisnis ini, sebenarnya saya agak sedikit kesal. Gak ada downline yang ngajak upline-nya gitu ya. Jadi saya marahin Hendro waktu itu. Nah, tapi saya lihat produknya ini sangat bagus. Maka saya dengan rendah hati menerima pinangan Mas Hendro untuk bergabung di AFC. Nah, pertama kali yang saya lakukan adalah konsumsi produk. Saya konsumsi itu di produk. Waktu itu masih SOP 100. Belum ada eksekusi. Baru ada SOP 100. Harganya masih 1650 waktu itu ya. SOP 100 itu harganya 1650. Saya beli itu untuk konsumsi karena memang kebiasaan saya dari dulu itu konsumsi produk-produk kesehatan. Ya, tapi tidak jalankan bisnisnya karena saya lihat susah ya. Tapi di AFC ini berbeda. Jadi saya yang saya lakukan adalah konsumsi produknya saya cerita. Konsumsi produknya saya cerita. Nah, itu aja yang saya lakukan setiap hari. Saya selalu bercerita kepada siapapun, dimanapun saya ketemu orang, saya ceritakan tentang manfaat produk ini. Ya, saya ceritakan aja, buat terutama mereka yang punya keluhan, apalagi orang-orang seusia saya, sudah 55 tahun, ya, sudah boleh banyak sakit-sakitan. Terutama teman-teman saya sekolah, itu sudah banyak yang sakit-sakitan. Jantung, teman-teman saya di Solo juga banyak, apalagi di Solo banyak sekali ya, karena makanannya manis-manis, ya sehingga banyak yang kena kencing manis alias diabetes. Jadi saya cerita. Kemudian itulah gunanya saya sering pakai testimoni. Saya sharingkan testimoni. Setiap hari saya ketemukan. Karena kita bercerita ini bukan ingin dapatkan sesuatu dari mereka. Tapi kita membantu bagaimana mereka yang sakit ini, yang sudah tahunan, kita bisa membaik. Minimal membaik. Saya tidak berharap sembuh. Karena untuk diabetes, stroke, jantung, itu susah sekali sembuh. Ya, saya berharapnya pertama kali bagaimana mereka membaik secara kesehatan. Itu yang saya ceritakan. Nah, kalau saya ketemu teman, saya tanya misalnya kondisi misalnya pekerjaannya atau bisnisnya. Kalau baik-baik aja, saya nggak cerita. Kalau kondisinya baik-baik aja, misalnya keluarganya bahagia, bisnisnya lancar, artinya nggak ada masalah, kesehatan juga baik, gitu ya. Saya oke, biasa-biasa aja. Nanti kalau ada teman saya yang mulai curhat, apakah curhat tentang kesehatan, apakah dia curhat tentang keuangan, saya mulai masuk dari dua sisi ini. Kalau dia bermasalah dengan kesehatan, saya bercerita tentang manfaat produk. Tapi kalau mereka ngeluh karena biaya yang hidup yang tinggi, utangnya nggak lunas-lunas, cicilannya macet, ya saya mulai ceritakan, bro, kalau mau, ayo ikut ini, belajar. Ini program percepatan pelunasan utang. Jadi saya selalu bicara tentang utang. Karena saya tahu bahwa 90% orang Indonesia itu punya utang, punya cicilan. Ya. Dan dari 90% itu, mungkin lebih 50%-nya cicilannya macet. Nah, jadi saya masuk dari dua sisi ini. Pertama dari kebermanfaatan produk, yang kedua dari segi peluang bisnisnya. Jadi buat teman-teman bisa gunakan cara ini. Jadi nggak melulu kita cerita produk atau cari orang sakit terus, enggak. Kalau bisa jangan cari orang sakit, cari orang yang sehat yang tidak mau sakit. Ya, banyak kan orang yang sehat tidak mau sakit, itu lebih potensinya lebih besar. Kenapa? Ketika dia kondisinya semakin fit, semakin prima, dia akan cerita, dia bisa bercerita, dia bisa jalankan bisnisnya. Tapi kalau orang sakit keinginannya cuma satu. Apa keinginannya? Ya segera sembuh. Dia nggak pikir bisnis. Nah, kebanyakan kita nih berlomba-lomba mencari orang sakit. Kalau ada orang sakit kita
tawarin. Ya, dia beli, kali hanya untuk sekali beli. Tidak mungkin jalankan bisnisnya. Begitu Mas Angga. Masih dengar? Oke, nah terus itu udah ya pertanyaan yang barusan. Sekarang kita masuk ke Pak Firdaus. Jadi ini Pak Firdaus tadi ada share materi ke saya dan lagi itu juga pernah sharing ya Pak. Boleh nggak Pak sih diceritain lebih detail lagi mungkin apa sih dulu itu katanya punya utang ya? Punya utang ratusan juta, 500 atau 600 juta gitu. Kira-kira boleh di-share nggak sih Pak? Oh boleh, Apa boleh bisa Mas itu, Angga. utang itu, dan apa yang dipikirin dong pasti pertama, dan akhirnya pas udah bisa terbayar. Nah, itu apa Iya. yang dirasain kira-kira? Silakan. Oke, jadi salah satu saya mencari kenapa saya getol mencari bisnis baru setelah bisnis yang lama saya mulai kolaps karena saya masih ada hutang. Saya ada hutang sebesar 620 jutaan. Hutangnya bukan hutang ke bank, tapi hutang kepada supplier saya. Jadi hutang. Jadi saya ingin segera lunas. Ya. Kemudian dan 1 tahun di AFC, saya bisa lunasi hutang. Ya, jadi karena walaupun penghasilan lumayan di AFC, saya tidak seperti orang ketika penghasilannya besar, saya hidup royal enggak. Saya tetap hidup sama seperti yang dulu, tapi saya kumpulkan uang untuk bayar hutang. Ya, kemudian saya setelah 1 tahun lunas hutangnya, di tahun 2 tahun saya di AFC, saya bisa beli tanah. Nah, beli tanah 650 meter di Solo, harganya 1,2 M cash. Semua bonusnya itu semua uangnya adalah dari bonus AFC. Ya, nah di tahun ketiga saya mulai bangun ini rumah. Ya, sudah menghabiskan dana juga sekitar 2 miliar. Ya, kemudian saya juga bisa kuliahkan anak saya sampai S2. Ya, dan tahun lalu anak saya menikah. Jadi saya pakai bonus AFT ini untuk membiayai anak saya kuliah sampai S2, kemudian juga membiayai pernikahan anak saya. Dan sebentar lagi rumah saya akan selesai. Jadi itu yang saya dapatkan dari AFC. Selain itu, saya juga sebenarnya nggak boleh saya sebutin karena pahalanya hilang. Tapi nggak apa-apa, sekedar sharing, saya harus cerita. Kita diberikan rezeki sama Tuhan, ya banyak sekali saya di AFC dikasih sampai ratusan juta tiap bulan. Jadi di AFC selama 4 tahun saya di AFC, total yang saya terima sudah mencapai sekitar 7 miliar. Nah, ya itu adalah rezeki dari Tuhan. Karena saya percaya, saya yakin bahwa setiap rezeki yang Tuhan titipkan ke saya, itu ada jatah orang lain. Maka saya banyak berbagi, terutama dengan lingkungan-lingkungan terdekat dulu. Tangga, ya, saudara yang nggak mampu, itu yang saya lakukan, Mas Angga. Jadi ketika kita memberikan teman-teman, saudara, tetangga yang mampu ini, disitulah kepuasan batin itu sangat nyata. Saya bahagia tiap hari terima konnichiwa, tapi saya jauh lebih bahagia ketika membagikan konnichiwa ini kepada sesama. Seperti itu, Mas Angga. Nah, oke. Itu ya teman-teman. Jadi nggak baik-baik aja, emang bener kayak yang Niko bilang lagi itu kan katanya kalau misalnya gabung di AFC ini emang harus orang yang nggak baik-baik aja, baik secara finansial atau secara kesehatan baru bisa getol gitu loh. Oke Pak, nextnya mungkin saya mau nanya, mungkin Pak ada, akan lagi itu Bapak juga posisinya punya utang ya Pak ya. Ada, kan pasti kalau orang punya utang, apalagi kalau yang nominalnya lumayan besar, itu rata-rata orang tuh kayak, ya udah malas aja gitu loh Pak, kayak yang kalau paling parahnya, aku mati aja lah gitu loh kira-kira ya Pak ya. Nah ada nggak sih Pak, kayak maksudnya tips dari Pak Firdaus nih, apakah mungkin kita punya utang, kita harus cari dari mana kan, karena kalau orang punya utang tuh udah kayak mati gitu loh Pak, pikirannya udah nggak bisa mikir kita harus cari uang dari mana dan lain-lain gitu loh Pak. Ini mungkin kebetulan
Pak Firdaus beruntung gitu loh ketemu Ko Hendro, diajakin ya kan, akhirnya masuk EFC dan lain-lain. Mungkin ada pesan nggak sih Pak buat penghutang-penghutang di luar sana yang mungkin bisa mendengarkan tips ini dari mantan penghutang juga yang sekarang mungkin sudah bisa bayar hutangnya dari EFC. Silakan Pak. Oke. Sebenarnya hutang itu berapapun besarnya, bagi saya sebagai seorang pedagang 620 juta itu sangat besar. Saya sempat stres juga. Tapi apakah hutang itu lunas dengan stres? Kita harus tetap berupaya. Bagaimana kita keluar dari jeratan hutang ini? Yang penting diniatkan. Diniatkan untuk bayar. Kalau kita berniat, kemudian berdoa sama Tuhan, supaya kita bisa ketemu jalan untuk lunasi hutang, Tuhan pasti bukakan jalan. Bagaimana cara Tuhan bukakan jalan? Bukan dengan cara Tuhan kirimkan uang dari langit atau transfer uang ke rekening kita. Ditemukannya kita dengan orang-orang yang baik yang memperkenalkan konsep bisnis ini. Seperti Hendro yang mengajak saya, itu adalah jawaban doa-doa saya. Ditemukan dengan Hendro, dengan konsep bisnis AFC. Jadi diniatkan, kalau kita berniat dan berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti kabulkan doa kita. Nah, cuman caranya Tuhan mengabulkan doa kita ya, dengan bermacam-macam cara. Mungkin teman-teman yang hari ini ikut Zoom ini, mungkin ini adalah jawaban doa-doa teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, hutang itu setelah diniatkan, kita harus ketika kita ketemu peluang-peluang seperti ini, kerjakan, serius. Masalahnya ketika banyak yang sudah masuk AFC ini dan mereka punya hutang, tapi mereka tidak mau kerjakan. Dia justru mengerjakan yang di luar-luar sana. Padahal di luar sana untuk bisa melunasi hutang itu butuh modal. Di AFC sudah tidak butuh modal. Kalau kita sudah diamond, itu udah peluangnya itu 22 juta. Sebulan 660 juta. Kalau kita bisa maksimal, pasti bisa lah. Tapi, nah ini satu lagi ya. Saya punya hutang. Saya punya prioritas untuk lunas hutang. Jadi ketika saya dapat uang, saya tidak beli mati dulu. Beli mobil, beli yang lain, liburan ke luar negeri. Enggak. Saya prioritaskan lunas hutang dulu. Jadi, saya ketika masuk AFC ini saya bikin impian saya. Impian saya yang pertama itu bukan beli mobil, bukan beli rumah, tapi nomor satu adalah lunas hutang. Itu impian saya. Kalau kita punya impian, daftar impian, jadikan hutang menjadi nomor satu. Prioritaskan. Kenapa? Saya ngalamin sendiri. Hutang itu ternyata menghalangi rezeki kita. Kalau kita sudah lunas hutang, rezeki lancar. Percaya sama teman-teman. Jadi hutang adalah salah satu penghambat rezeki. Jadi niatkan, upayakan, dan realisasikan bayar hutang. Kita sudah punya sumbernya, tinggal kita gali aja. AFC ini bisa menjadi solusi untuk lunasi hutang. Ya, asal kita mau, asal kita punya kreativitas, asal kita punya inisiatif, asal kita mau komitmen, belajar, fokus, konsisten di bisnis ini, pasti bisa. 600 juta, kecil. Karena saya sudah dapatkan, karena pas saya kecil dulu saya bilang besar. Kenapa? Ya di mana duit. Tapi setelah saya di AFC dengan posisi songkur, 600 juta itu kecil. Kenapa? Tiap hari kan saya udah dapat uang. Kadang-kadang satu hari 5 juta, kadang-kadang 6 juta, tiap hari 7 juta. Ya, nah kalau kita sudah punya niat untuk lunas hutang, kita punya penghasilan, jangan poya-poya. Saya sudah 4 tahun di AFC, ya, saya belum ganti mobil. Saya prioritaskan dulu adalah bayar hutang. Ketika lunas hutang, saya kumpulkan uang lagi,
saya bisa beli tanah. Saya kumpulkan uang lagi, saya bangun rumah. Ini rumahnya belum jadi. Jadi perlu sekali kita mengatur keuangan. Kemarin di TikTok saya ada tentang money management ya. Semua karena banyak orang ketika penghasilannya kecil dia bisa hidup. Tapi ketika penghasilannya membesar, gaya hidupnya juga ikut membesar. Kalau Ya, sebentar ya teman-teman. Ini kayaknya sinyalnya. yang punya utang, Bentar. AEC bisa menjadi ladang atau sumber uang untuk lunasi utang. AFC bisa menjadi ladang uang untuk mewujudkan impian-impian kita. Apakah itu pengen rumah impian, pengen beli mobil, pengen sekolahkan anak di tempat terbaik, ingin pensiun, ingin kaya di waktu pensiun. Karena ini ada cerita, banyak orang di hari tuanya sengsara karena mengharapkan dari anaknya. Ya, saya pernah punya teman saya ini sudah punya cucu, cucunya sekitar umur 5 tahun. Ya, nah cucunya ini punya 2 opa, 2 oma. Yang satu omanya itu kaya, yang teman saya ini kere. Jadi cucunya itu jarang mau ke oma yang kere ini. Dia lebih senang ke oma yang kaya. Kenapa? Ketika dia berkunjung ke omanya yang kaya, apa-apa diberi, apa-apa dibeliin. Ketika dia berkunjung ke oma yang kere, wah bagaimana dia mau ngasih apa-apa? Belanjanya, hidupnya dari bapaknya. Jadi saya berpikir, Tuhan nanti saya tidak mau seperti opa-opa yang kere. Saya ingin menjadi opa-opa yang kaya. Ketika cucunya datang, kita bisa berikan kepada. Sehingga kalau kita sering berikan cucu kita, cucunya kita akan lebih akrab dengan kita. Anak kecil itu dia akan tertarik dengan orang yang suka memberi dia. Begitu teman-teman. Jadi tua harus kaya. Tidak boleh tua tergantung kepada anaknya. Oke? Oke, siap. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi sharingnya untuk yang tadi pertanyaannya. Jadi, ini kayak Pak Firdaus sama Mbak Ewin bawa pasukan banyak ya. Semuanya udah dijawab-jawabin loh pertanyaan ini. Gimana? Udah langsung dijawabin di chat langsung pertanyaan-pertanyaannya. Sama pasukannya Pak Firdaus nih, jangan-jangan nih. Tim Diamond juga bukan nih? Buset, rame banget yang jawabin. Oke. Mungkin kalau Ini ada ini cuman di sini saya nggak ada masalah ya. Sama sampai jam berapa aja sharing boleh. Cuma masalahnya di sini sudah mulai musik ada. Iya, nggak apa-apa Pak. Ini bentar lagi kita selesai. Saya mau cari pertanyaan terakhir dulu. Ini ada yang tanya, oh ini udah dijawab tadi. Bagaimana cara menjelaskan orang yang tidak punya uang? Udah dijelaskan. Kalau mau bergabung cari leader, oke. Aku ingin hutang lunas cepat, wis, mantap. Ngambil member. Nggak apa-apa, nanti kalau yang itu mah jangan tanya di sini. Ini kan kita temanya kan tema mantan pedagang kaki lima, gimana transformasinya kan. Itu kalau yang itu Kalau nanti. ada yang mau tanya, monggo ya, mari ditunggu buat teman-teman. Saya cek langsung. Ya. Tapi ini juga boleh sih, Mbak Firdaus. Oke, itu aja. Pak, boleh mungkin Pak Firdaus ada tahu nggak? Ini kan katanya tadi sharing Mbak Titin itu jual karena nggak punya modal, jualnya per saset gitu ya. Maksudnya jual per saset tuh gimana? Ada tipsnya nggak untuk mungkin orang-orang di luar sana yang kayaknya beli sekarang paling murah 1.750 ya, yang mungkin beli 1.750 ini mahal. Saya mau coba jualan saset dulu aja sampai nanti saya kekumpul uang buat masuk rubinya utuh atau masuk apa atau apa. Ada tips nggak sih Pak? Ya, yang dari Mbak Titin itu yang seperti Mbak Titin itu banyak banget tim saya ya, banyak banget. Yang jual sasetan di awal-awalnya banyak banget itu. Jadi mereka bisa menjadi ruby itu, waduh, luar biasa perjuangan mereka. Mereka tiap hari jual semua orang. Nah, dia jual-jual itu, tapi harganya nggak boleh sama ya. Harganya harus lebih mahal. Katakanlah seperti
Sekarang 1,8 dibagi 28 ketemunya 65. Jangan jual 65. Karena kita untuk menjual di awal itu kan juga butuh biaya operasional, bensin ya. Tim saya ada yang menjual 90.000, 85.000, bervariasi ya. Nah, dari sasetan itu kan bisa dihitung. Nanti saya kasih 10 saset, dia jual. Nanti jual 10 saset lagi besok. Berarti 3 hari sudah satu box. Berarti sudah 1 box. Jadi selama seminggu dia bisa jual 2 box dengan cara jual sasetan. Seminggu dia bisa gabung Ruby. Gitu Mas Angga. Nah, ketika dia jual sasetan ini, orang kan sifatnya coba-coba. Mereka itu bukan kebanyakan, bukan nggak ada uang, cuman ngaku-ngaku nggak ada uang, pura-pura nggak ada uang, itu seperti itu. Jadi ingin coba-coba dulu. Ternyata dari dia beli sasetan, ternyata kondisi fisiknya membaik. Katakanlah seperti yang saya alami, ketika minum produk tidurnya jauh lebih nyenyak. Nah, besok dia beli lagi. Kita sarankan untuk beli 1 box atau 2 box gitulah. Nah, kebanyakan orang-orang yang ini kan orang-orang tua. Jadi Mbak Titin ini jual sama orang yang sakit, yang tua. Dia hanya butuh produknya, tidak butuh bisnisnya. Jadi hasil penjualannya itu dipakai buat member. Sampai dia diamond. Jadi sering waktu itu dia masih Ruby, datang ke rumah saya karena saya kepengen dipijit ya. Selalu saya katakan sama Mbak Titin harus segera diamond. Kalau diamond bonusnya gede, kalau Ruby bonusnya kecil. Cara kerjanya sama, tapi hasilnya berbeda. Seperti itu Mas Angga. Mungkin ada pertanyaan yang lain selain ini? Oke, nah apa lagi nih? Oke, ini mungkin pertanyaan penutup ya Pak ya. Ini bagus nih menurut Ya. saya. Pak Firdaus member udah berapa lama Pak? Saya sejak April 2019. Oke, artinya udah 4 tahun ya Pak ya? Iya. Oke, saya pertanyaannya gini. Ini ada yang tanya dan bagus ini untuk penutup, untuk closing juga bagus. Pak Firdaus sudah 4 tahun di AFC. Kita boleh jujur Pak, di AFC enggak ini ya, nggak berkilau terus ya Pak ya, maksudnya bisnis ini ya. Kita ada dropnya juga, pasti Pak Firdaus juga ngalamin kan Pak. Maksudnya tim-tim pada cabut, Pak Firdaus harus cari orang baru lagi, ya dong, pasti kan. Semua pasti ngalamin Pak. Oke, jadi pertanyaan saya, gimana Pak cara Pak Firdaus, satu, gimana caranya menyikapinya hal itu? Kalau misalkan sekarang saya tanya menyikapinya nih, maksudnya gimana Pak Firdaus melewati itu? Karena sebenarnya kayak kalau Pak Firdaus menyerah gitu aja, kan nggak mungkin ada sampai hari ini Pak. Ada nggak mungkin nih hari ini Bapak bawain Zoom ini gitu loh. Nah, kira-kira boleh sharing nggak Pak? Apa yang harus dipikirin? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus bekerja lebih keras lagi? Ataukah kita harus putar otak lebih gila lagi? Atau gimana Pak? Kira-kira apa yang Pak Firdaus lakuin lagi itu? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Sebenarnya yang Mas Angga ceritakan, pertanyakan ini sedang saya alami. Sedang saya alami. Kenapa? Karena tim saya di Palembang, seorang sopir itu suspend. Itu mengganggu sekali. Ya, sangat mengganggu. Itu saya alami. Tapi apakah dengan suspendnya tim saya baper, menyerah, lesu? Enggak. Oke, kalau memang itu, saya beranggapan bahwa perusahaan melakukan suspend pada seseorang, itu ada maksudnya. Karena akan lebih baik dia nggak ada. Nah, terus sebagai seorang pedagang, saya sudah kenyang pengalaman. Kita jualan nggak laku. Padahal kita udah sewa. Nggak laku jualannya. Ya. Terus ada kalanya rame. Kalau ketika rame, gembira, bersenang-senang. Kita sepi, baper, stres. Enggak. Itu sudah biasa saya alami. Jadi ketika kita mengalami katakanlah tim cabut ke perusahaan yang lain, bagi saya tidak apa-apa.
diskusi informasi aja. Kalau dia tahu bagaimana potensi bisnis ini, dia akan cabut dari perusahaannya, dia akan kerjakan ini. Saya meyakini itu. Hanya saja mereka belum meyakini konsep bisnis ini atau belum sampai informasi ke telinganya dia. Ya, jadi tidak pernah ada baper dalam hidup saya. Kalau sepi rame mengalami beberapa fluktuasi, itu sudah biasa dalam hidup saya. Saya pedagang 30 tahun, itu nggak mungkin rame terus. Misalnya saya jualan baju, ketika lebaran itu rame. Setelah lebaran sepi minta ampun. Kadang-kadang no sell, tidak pelari satupun. Itu sudah saya alami bertahun-tahun. Nah, di AFC, kalau ada orang yang hit and run, pergi datang, ya itu memang sudah begitu. Kan tidak, apalagi di AFC ini tim-tim yang ada di bawah saya itu bukan karyawan saya. Mereka adalah mitra. Ketika dia keluar, dia berhenti mengerjakan AFC, saya anggap saya kehilangan mitra. Tapi kan mitra saya kan bukan hanya satu, ada banyak. Maka kita harus mensponsori banyak orang. Nah, orang yang kita sponsori, kita ajarin, kita duplikasi agar bisa mensponsori orang. Dan begitu selanjutnya. Dengan begitu, timnya akan berkembang, akan berlimpah, akan terus tumbuh dan berkembang. Jadi, di AFC, saya kehilangan member banyak sekali. Lantas kalau kehilangan member tuh saya mengeluh, terus baper, mau komplain sama perusahaan. Ya enggak. Saya apapun yang terjadi, saya mensyukuri. Saya orang yang suka bersyukur. Kondisi terpuruk pun saya bersyukur. Kenapa? Saya masih diberi hidup sama Tuhan. Teman-teman saya udah meninggal. Nah, apalagi kalau cuma sepi atau kondisi jiwanya menurun, itu juga nikmat. Kadang-kadang kita diberikan ujian seperti itu supaya apa? Supaya kita tidak menganggap enteng bisnis ini. Jangan dikira bisnis ini terus setiap hari stagnan, bonusnya gede setiap hari. Enggak. Selalu ada fluktuasi. Para Busido juga ngalamin. Banyak yang kemarin yang di 2021 Busido, 2022 tidak Busido lagi, ada. Ya, jadi tapi mereka masih bertahan. Mereka masih bertahan hingga hari ini di AFC. Itu yang saya belajar dari para leader-leader di AFC. Jadi teman-teman kalau mengalami lesu, timnya tidak jalan, timnya pindah ke perusahaan yang lain, ya nggak apa-apa, itu ikhlaskan saja. Tapi kita harus cari lagi yang baru. Ibaratnya kita ini punya tanaman padi. Ada satu rumpun yang nggak tumbuh, ya udah kita sisipin dengan rumpun yang baru. Ada lagi yang di ujung sana juga nggak tumbuh, ya kita sisipin lagi. Jangan kita pikirin yang ini, ya kita yang jalan kan masih ada. Jadi buat teman-teman, bisnis adalah bisnis yang selalu mengalami fluktuasi. Tidak ada yang stagnan. Yang stagnan yang tetap itu gaji karyawan. Gaji itu tetap. Tapi kalau bisnis pasti mengalami naik turun fluktuasi. Seperti itu Mas Angga. Oke, sangat inspiratif ya teman-teman ya. Jadi itu bisa jadi acuan teman-teman juga, maksudnya kata-katanya. Bisnis itu ya fluktuatif. Bisnis itu nggak ada yang pasti, benar ya Pak ya? Bisnis itu ada naik, ada turun, ada kadang-kadang kita kadang-kala dapat uang lumayan banyak, kadang-kala malah justru nol banget juga ada. Oke, kalau nggak mau ambil resiko itu ya benar kata Pak Firdaus, jadi karyawan aja. Jadi karyawan kantoran udah pasti tiap bulan dapat tuh gaji. Tapi ya gitu-gitu aja kan. Betul. Oke, jadi itu ya teman-teman sharingnya hari ini. Oke, kalau gitu saya tutup acara hari ini. Terima kasih Pak Firdaus untuk inspirasinya hari ini. Semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman semua yang mendengarkan ya. Oke, dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir. Oke. Saya juga mohon maaf ya buat teman-teman kalau ada kata-kata saya atau cara saya bicara tidak berkenan, saya mohon dimaafkan.
Terima kasih. Siap. Oke, kalau gitu. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Firdaus. Sehat-sehat terus, Pak. Sukses selalu. Ya, ini Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. terima kasih malam.